menjadi sangat penting. Kalau boleh kita katakan sebagai sosok guru negara dan bangsa. Pesantren adalah merupakan tempat i'dadul mutafaqqihina wal mujahidina wa rijalil islam. Pesantren adalah tempat menyiapkan al-mutafaqqihina, orang-orang yang memahami agama, yaitu para ulama. Tempat menyediakan al-mujahidina fillah, pejuang-pejuang di jalan Allah. Dan juga tempat menyediakan rijalil islah, tokoh-tokoh perbaikan dan tokoh-tokoh perubahan di dalam masyarakat. Ulama ini perlu senantiasa kita siapkan supaya tidak terjadi kekosongan, karena banyak ulama-ulama yang sepuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yantazi'ul 'ilma intiza'an min sudurin nas." Allah tidak mengangkat ilmu dari seseorang. Tidak ada orang ilmunya hilang itu. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Jadi kalau ulamanya diambil, ilmunya dibawa. Kalau ulama meninggal, istrinya ditinggal, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, tapi ilmunya dibawa. Nah ini akhirnya kalau tidak ada pengganti, tidak ada regenerasi, maka boleh jadi akan terjadi kekosongan para ulama. Di sini pentingnya peran pesantren itu. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala, kalau sudah tidak ada seorang alim pun, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, yang tidak faham agama. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau mereka ditanya memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu maka ulama harus terus dicetak. Jangan sampai dunia ini kosong daripada ulama. Sebab ulama lah yang akan memberikan arahan, tuntunan, bimbingan, pedoman. Karena itu Rasulullah mengatakan ulama itu begitu tingginya, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim pada orang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib, seperti kelebihan bulan purnama dengan bintang-bintang. Artinya apa? Hidung ulama itu diumpamakan bulan purnama, sedangkan orang ahli ibadah itu diumpamakan bintang. Bulan itu bisa menyinari banyak dunia ini. Kalau bulan purnama itu semua terang, bintang juga terang, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi orang ahli ibadah itu menerangi dirinya sendiri, tapi orang alim akan memberikan penerangan kepada masyarakat luas. Karena itu dia mempunyai kedudukan yang tinggi menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sinar yang dimiliki oleh para ulama bukan sinarnya sendiri,
tapi sinar yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada pantulan, sama dengan sinar bulan. Bulan itu sinarnya pantulan dari matahari. Yang punya sinar itu matahari, kemudian mantul ke bulan. Buktinya kalau bulan itu terhalang oleh bumi sehingga sinar matahari itu tidak sampai ke bulan, maka bulan itu menjadi gelap. Namanya bulan terkena gerhana. Bulan kena gerhana. Itu. Ulama juga begitu. Orang alim juga begitu. Dia sinarnya dari Rasulullah. Tapi kalau dia tidak mengerjakan, tidak lurus, tidak berjuang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia pun tidak dapat kena sinarnya, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang punya sinar itu Rasulullah, anta syamsun, anta badrun. Maka ulama yang tidak memperoleh sinar Rasulullah itu namanya ulama kena gerhana. Jadi tidak berarti ulama itu harus, ada juga yang kena gerhana itu kalau dia nyimpang, ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, pesantren juga mendidik mujahidin, pejuang-pejuang. Bukan saja dalam membela agama, tapi juga membela bangsa dan negara. Kalau kita ikuti sejarah, sebenarnya perjuangan Indonesia merdeka itu dimulai akhir abad ke-19. Ketika itu terjadi pemberontakan. Ahli sejarah namanya Profesor Sartono Kartodirijo mengatakan masa itu adalah religious revival, kebangkitan agama. Nah, menurut saya istilah itu tidak tepat. Yang betul itu adalah Islamic revival, kebangkitan Islam. Bahkan lebih khusus lagi, kebangkitan ulama pada waktu itu. Karena apa? Karena yang melakukan perjuangan itu adalah para ulama. Banyak orang mengira bahwa pemberontakan di akhir abad ke-19 antara sekitar 1800 sekian mengatakan karena adanya orang pergi haji. Orang Indonesia pergi haji, pulang haji, kemudian melakukan pemberontakan. Tetapi menurut Snoek Horgrogne, seorang ahli Belanda yang belajar di Mekah, masuk Islam, mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar, belajar di Mekah kepada para masyayikh, Syekh Nawawi, kemudian juga Syekh At-Turmusi, kemudian juga para ulama yang lain. Dia mengatakan yang menyebabkan pemberontakan di Indonesia bukan orang yang pergi haji, tapi orang yang belajar di Mekah, mesantren di Mekah, kemudian dia pulang mendirikan pesantren, kemudian melakukan pemberontakan kepada Belanda. Itulah sebenarnya para ulama dan para santri yang memulai melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kebangkitan ulama inilah, kebangkitan santri inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional, melahirkan Indonesia merdeka. Tetapi ketika Indonesia merdeka, datang lagi penjajah untuk mengambil kembali, menjajah kembali. Ketika itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi. Bagaimana menangkal ini? Disitulah tampil Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
membuat fatwa jihad bahwa melawan, menjajah hukumnya fardhu ain, dan kemudian dijadikan resolusi oleh Nahdlatul Ulama menjadi resolusi jihad, dan kemudian membakar umat Islam untuk melawan Belanda, dan lahirlah perang 10 November di Surabaya. Oleh karena itu tanggal 22 Oktober itu dijadikan Hari Santri Nasional sekarang itu. Ini bukti bagaimana peran santri. Waktu itu tentara belum terkonsolidasi, polisi juga. Tapi yang melawan, yang berperang adalah para santri pesantren-pesantren itu. Jadi ini hal yang, dan pesantren itu melahirkan rijalul islah, tokoh-tokoh perbaikan, tokoh-tokoh perubahan, karena Islam adalah dinul islah, agama perbaikan. Islam, risalah Islamiyah adalah risalah islahiyah. Karena itu sekali lagi peran pesantren, dia harus tetap tegak dan harus menjadi tempat i'dadul mutafaqqihina fiddin wa rijalul islah wal mujahidina fillah. Apalagi hari ini kita banyak menghadapi tantangan. Tadi sudah oleh yang mewakili pesantren. Paling tidak ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah adanya harakatut tadlil wal irtidad, gerakan penyesatan, bahkan pemurtadan. Penyesatan yang dilakukan ini di dalam rangka tadlilul aqidah, akidahnya, lahirnya aliran-aliran sesat. Dulu di Jakarta ada namanya Lia Aminuddin. Dia mengaku bertemu Jibril. Perempuan itu. Akhirnya kita tanya, betul nggak Anda bertemu Jibril? Betul. Mana buktinya? Ini buku. Setelah dilihat bukunya apa? Isinya puisi semua. Kalau begitu Jibril itu ahli puisi. Ini. Ada lagi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, mungkin berubah menjadi Millah Abraham, bahkan menjadi gerakan politik yang namanya Fajar Nusantara. Dia ini asalnya ketua badminton. Bosan dia bertapa. Habis bertapa ngaku nabi. Orangnya orang Depok, Nabi Depok. Dia ingin mengatakan bahwa Millah Ibrahim itu merupakan agama baru menggantikan Islam, karena Islam sudah ketinggalan zaman. Namanya tadinya Abdus Salam, karena dia ingin mengoreksi agama sebelumnya, dinamakan namanya Ahmad Musaddiq, karena berfungsi musaddiqan lima baina yadayhi. Selidik punya selidik, ternyata agama Millah Abraham itu katanya dia berpegang pada Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifah, suruh ngikuti millahnya Ibrahim, maka dia membuat agama namanya Millah Abraham. Pinter juga dia ngutip-ngutip dari Quran. Ternyata memang agamanya itu oplosan, tahu oplosan, campur-campur. Ada Islamnya, ada Kristennya, ada Yahudinya, dioplos menjadi satu agama baru, namanya Millah Abraham. Wah, banyak sekali. Ada juga yang
perdukunan. Ada juga yang ngaku bisa melipat gandakan uang. Betul ya? Ya, betul. Di Jawa Timur lagi. Banyak orang yang percaya, terprovokasi. Salah satu bukan orang awam saja, profesor doktor itu ikut. Dan profesor doktor itu ketua Komisi Perempuan Majelis Ulama Indonesia Pusat lagi. Masya Allah. Saya bilang pilih MUI apa pilih pengganda uang. Akhirnya dia mundur dari MUI ikut pengganda uang. Ini prihatin kita. Kalau orang yang mengaku bisa menggandakan uang saja pengikutnya puluhan ribu, bagaimana kalau ada orang mengaku bisa menggandakan istri itu kira-kira? Apa itu tidak banyak lagi itu? Ini banyak itu. Bapak-bapak pasti itu yang tidak bisa menggandakan sendiri gitu. Kalau yang sudah bisa menggandakan itu tidak perlu lagi. Harakatut tadlil, penyesatan di dalam akidah, dan juga tadlil fil. Pak Kiai, saya ingin mencoba membuat agama itu sudah bertekad untuk menjadi tenda besar yang di dalamnya ada kelompok keras, ada kelompok jinak. Tugasnya majelis ulama menjinakkan yang keras, mengkeraskan yang jinak. Kalau terlalu keras nanti repot. Ya, artinya terus nggak berhenti, menggas terus, nabrak. Kalau yang kendor ngerem terus nggak ada gasnya, nggak jalan-jalan itu. Bagaimana kita menggerakkan ini, melakukan secara proporsional, ngegas, ngerem, ngegas, ngerem supaya jalannya perjuangan itu baik. Jadi saya kira itu soal. Dan memang kalau perbedaan pendapat ya biarlah. Perbedaan pendapat itu ya kita toleran terhadap perbedaan pendapat. Lakum madhabukum walana madhabuna. Sepanjang perbedaan itu dalam wilayah perbedaan, fi majalil ikhtilaf. Kalau di luar wilayah perbedaan, khuruj an majalil ikhtilaf, itu bukan perbedaan, bukan ikhtilafan, tetapi itu namanya inhirafan, penyimpangan. Perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Tidak boleh dibiarkan itu. Jadi perbedaan itu kalau yang memang mukhtalaf. Tapi kalau yang sudah mujma' alaih, tidak boleh ada perbedaan. La yunkaru al-mujma'u alaihi wa innama yunkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak boleh diingkari sesuatu yang sudah mujma', sudah sepakat semua, sudah ma'lumun minad dini bil daruri. Yang boleh diingkari itu kalau itu sesuatu yang ikhtilaf, yang ada perbedaan. Ya itu. Kayak cari contohnya misalnya orang tahiyat, ada yang lurus, ada yang gerak-gerak gini ada. Nah itu masih dalam wilayah. Tapi kalau ada yang tahiyat begini, itu sudah, itu bukan tahiyat namanya, itu nerkam namanya itu. Jadi boleh aja perbedaan sepanjang fi majalil ikhtilaf. Tapi kalau sudah itu namanya inhiraf. Nah, gerakan-gerakan ini juga harus kita koordinasikan. Karena itu kita mengemukakan ada dua hal. Pertama, taswiyatul manhaj, penyamaan ya metode pemikiran bahwa perlu atau boleh kita berbeda pendapat
sepanjang di dalam wilayah perbedaan. Yang kedua, tansiqul harakah, yaitu koordinasi gerakan, harakah tansiqiyah, supaya masing-masing gerakan itu tidak berjalan sendiri-sendiri ya. Karena itu harus ada koordinasi. Jadi kita boleh berbeda, tetapi gerakan itu harus dalam satu irama, terkoordinasi dengan baik. Sebab kalau tidak, itu akan menimbulkan dan menjadi peluang untuk orang lain mengadu domba kita, yaitu melakukan gerakan harakatut tafriq, yaitu bagaimana memecah belah kekuatan umat Islam ini. Dan demikian, mari kita satu sama lain jangan saling menyerang. Nah, kita sudah mengembangkan gerakan dakwah kita itu menimbulkan al-mawaddah warahmah, at-tawadud wat-tarahum, la taghadub wa la takhasum. Nah, makanya kita kembangkan ada ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, sesama Islam kita bangun persaudaraan. Ukhuwah wataniyah, yaitu ukhuwah sesama bangsa, bahkan ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah sama umat manusia di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan umat Islam bisa merapatkan barisannya, menyatukan gerakannya, menyamakan cara berpikir dan persepsi berpikirnya. Insya Allah kita menjadi kekuatan yang besar. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan menghadiri milad yang ke-280 pesantren Situgiri. Mudah-mudahan pesantren ini tetap terus berkibar, terus menjalankan tugasnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena masih ada pemberian cindera mata dari panitia milad Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-281 tahun dan haflah ikhtibar Madrasah Miftahul Ulum yang ke-81. Hal ini akan diberikan langsung oleh Bapak Ketua Umum Pondok Pesantren Sidogiri, Mas Haji Baharudin Thayyib. Kepada beliau kami aturkan. Ahem.